Baik, terima kasih Pak Arianto. Nanti masih ada sejumlah hal yang masih ingin kami perbincangkan, namun sebelumnya kami akan ajak pemirsa juga untuk menuju kembali ke Saka Tatal. Ini masih di kediamannya, kita akan kembali berdialog. Dan bisa dikabulkan PK Saka. Baik, Ebony, saat ini saya bersama Saka Tatal, di mana tadi malam tidurnya nyenyak dalam sidang. Ya, alhamdulillah Sakanya Nyenyak, nggak ada pikiran apa-apa. Tujuan gede pada hari ini di mana kita bisa sampaikan. Kita dapat dari informasi bulan pada dari selatan. Saka, harapannya gimana Saka untuk ini sidang sendiri? Jadi harapan Saka ini pengennya berjalan dengan lancar dan terbuka. Dan hasilnya insya Allah maksimal mungkin. Jadi berharap menang, terkabulkan ya? Berharap PK Saka ini terkabulkan dan insya Allah menang 100%. Dan banyak saksi-saksi yang dulu memberatkan dan hari ini saksi-saksi itu telah mencabut dan mengakui bahwa kejadian itu yang mereka berikan keterangan itu kepada penyidik di tahun 2016 itu tidak benar sama sekali. Ada ini persiapan khusus nggak Mas Saka untuk sidang ini? Jadi persiapan khusus Saka nggak ada. Jadi Saka yang penting kuat mental. Yakin ya berarti ya? Iya, Semangat ya? iya. Oke. Makasih. Baik, Boni. Berikut Baik. tadi pernyataan dari Saka Tatal. Baik, terima kasih Ervan melaporkan langsung tanggapan dari Saka Tatal dan juga tentunya harapan agar sidang PK hari ini berjalan lancar dan terbuka. Sudah bergabung juga di studio bersama kami ahli hukum pidana Mas Heri Firmansyah. Halo, selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Boni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri, tadi kita sudah simak ya tanggapan dari Saka. Kita juga lihat situasi terkini, begitu banyak dukungan yang hadir langsung di kediaman Saka Tatal. Pertama saya ingin tahu ingin menyimak dari Mas Heri selaku ahli hukum pidana mengenai jalannya sidang PK. Secara mekanisme apakah nanti memang ada pilihan tertutup atau terbuka atau seperti apa Mas Heri? Pada umumnya akan dilaksanakan secara terbuka ya. Apalagi kalau kita melihat kasus ini kan sudah begitu mengindonesia sekali begitu ya. Hampir semua orang, semua lapisan masyarakat paham dan tahu mengikuti kasus ini, maka tidak ada pilihan lain selain memang terbuka. Memang dari awal juga tidak ada pilihan untuk tertutup ya. Jadi saya rasa ya ini salah satu hal yang bisa kemudian membuat kita memahami proses penegakan hukum memang berjalan seperti ini. Masing-masing punya dalil untuk mengatakan bahwa dia benar atau menyalahkan misalnya sistem yang sebelumnya dijalankan untuk dikoreksi. Itu dalam ranah hukum secara konstitusional memang harus kita hargai, kita junjung tinggi. Tinggal bagaimana kemudian nanti putusan peninjauan kembali ini diharapkan dapat memutus ya mata rantai persoalan dari tingkat PN, tingkat banding yang kemudian bersoal bahkan dari tingkat penyidikan yang konon katanya ada dugaan-dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan gitu. Baik, Mas Heri mungkin juga bisa jelaskan Mas untuk mekanisme jalannya sidang PK ini nanti alurnya seperti apa sih Mas setelah pihak pemohon, pihak Saka Tatal ini nanti mengajukan permohonan PK-nya kemudian alur selanjutnya hingga nanti akhirnya putusan. Mungkin di sidang pertama ini kan akan diperiksa dulu ya secara kelengkapan administrasi persidangan khususnya misalnya adalah identitas dan kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang itu sendiri di hari pertama. Kemudian juga nanti ada pembacaan dari permohonan PK yang diajukan oleh pihak pemohon tentunya. Kemudian nanti baik, Mas Heri, mohon maaf kita tahan sedikit. Untuk perbincangan kita mau ajak pemirsa untuk melihat situasi langsung dari kediaman Saka Tatal. Sudah ada rekan kami Ervan yang akan melaporkan. Untuk kemudian bersama-sama. Baik, pemirsa saat ini saya berada di dalam rumah kediaman Saka, di mana saat ini Saka sedang menunjukkan di mana Saka beristirahat. Terlihat di layar kaca Anda saat ini Saka sedang menunjukkan di mana lokasi kamar Saka di rumahnya di desa
salah darah. dengan Kakak ini berarti setiap hari tidur di sini ya? Iya, Itu sama aja kan? sama kakak saya, kakak putra. Oh sama Jaka, Mas Jaka. Iya. Iya. Selain di sini itu di mana biasanya? Di ruang TV. Oh di ruang TV. Iya. Oh, sambil nonton TV itu. Kami nonton TV. Berarti kesehariannya ini. kita menuju ke dalam Oh rumah di sini sakit. berarti ya setiap ini setiap hari. Si kami di studio Cuma hanya bisa gelaran melihat karpet aja. Gelaran karpet Kami sama nonton TV. sama orang tua juga. Ya, kalau orang tua dia di kamar. Oh di kamar. Saka kalau tidur di sini. Ya, kadang-kadang kalau ini malam tuh nonton TV ya, TV-nya yang nonton Saka. Jadi Saka tuh nggak nonton TV. Ya, Oh. gimana semalam tidur? Tidur nyenyak ya? Alhamdulillah Saka tidurnya. Oh, gimana jelang sidang PK ini? Hari ini gimana persiapan dari Saka sendiri? Jadi Saka ini persiapannya yang penting kuat mental, terus juga ada dukungan-dukungan dari teman-teman dan keluarga agar lebih semangat lagi. Oh gitu. Tadi di luar sempat banyak kerabat dan Saka Tatal. Itu atas dukungan apa terhadap Saka Tatal sendiri? Jadi dukungan itu agar Saka itu lebih semangat lagi membuktikan bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Seneng nggak dengan atas Banyak dukungan. kerabat dari teman Saka sendiri? Alhamdulillah Saka tuh bersyukur masih banyak teman-teman dan keluarga. Jadi banyak teman-teman dan keluarga yang percaya kepada Saka dan dia tuh tahu kejadiannya seperti apa dan tidak ada namanya pembunuhan ataupun pemerkosaan. Gitu. Jadi warga sini tuh sebenarnya tahu semua kejadian itu, tapi namun tetapi tidak pernah membicarakan. Tidak diungkap Iya, karena tidak berani. Apa yang selama Saka dilakukan Saka selama di 3 tahun 8 bulan di penjara, dan setelah ini sudah Bebas murni. dinyatakan dari Bapas itu bebas murni sendiri. Gimana pendapatan Saka sendiri? Ya alhamdulillah buat Bapas. Jadi Bapas itu Saka wajib lapor itu tidak harus datang ke kantor. Jadi lewat telepon aja, cuma video call dan menanyakan keadaan Saka, posisi Saka ada di mana, Saka lagi ngapain, kerja di mana. Seperti itu, tidak terlalu memberatkan Saka. Senang nggak artinya dengan bebas, sudah bebas tidak wajib lapor itu? Ya alhamdulillah senang, dan Saka juga ingin mengajukan PK karena ada suatu hal. Saka ingin membuktikan kepada semua orang bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Baik Ibu nih. Apa yang Eh, dituduhkan? Berikut pernyataan dari Saka bahwa meyakini dirinya tidak bersalah, bahkan akan memperjuangkan nasib para teman-temannya yang saat ini masih berada di dalam lapas. Baik Ibu nih. Baik, terima kasih Ervan Septiawan melaporkan langsung dari dalam kediaman Saka Tatal, di mana tadi kita simak bersama bahwa Saka Tatal kembali berkali-kali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 silam, dan juga tadi disampaikan bahwa tujuan dari Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali ini adalah untuk memulihkan nama baiknya. Mas Heri, tadi kita sudah simak, kembali kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi sempat terpotong ya Mas, Ya, mungkin boleh nggak dilanjutkan dulu untuk Siap. alur dari sidang PK ini setelah nantinya pembacaan permohonan apa selanjutnya? Tadi saya menyambung ya. Ya. Kemudian bagian keduanya mungkin adalah penyampaian pendapat dari jaksa ya. Kemudian jika dimungkinkan ada bukti baru, misalnya pemeriksaan bukti terkait dengan adanya saksi atau ahli yang dihadirkan, mungkin akan diagendakan berikutnya. Dan yang terakhir adalah berita acara yang memuat pendapat dari hakim yang mengadili memeriksa memutus perkara pada peninjauan kembali ini, dan itu akan kemudian dihantarkan, diarahkan ke Mahkamah Agung. Jadi yang memutus nanti adalah pihak dari Mahkamah Agung. Itu kira-kira rangkaian proses dari peninjauan kembali yang dilaksanakan gitu. Baik, ini artinya termasuk novum ataupun bukti baru yang sudah disiapkan tim kuasa hukum Saka Tatal nantinya akan disampaikan dalam bentuk berkas saja begitu Mas? Atau nanti akan secara terbuka disampaikan di muka sidang? Ya, tentunya
untuk ini bisa dibunyikan pasti harapan dari pihak pemohon akan mempunyai nilai tambah ya. Added value-nya adalah ketika ini tidak hanya berkas, maka akan diajukan secara verbalisan, nanti ada keterangan saksi atau keterangan ahli. Nanti ini adalah diskresi dalam konteks bagaimana hakim menilai itu, apakah diperlukan atau tidak. Nah ini yang menurut saya kan ketika kita bicara dalam kapasitas Mahkamah Agung, dalam misalnya kasasi atau peninjauan kembali masuk ke juris, bukan judek faksi lagi, jadi dia tidak sebenarnya memeriksa fakta, tapi pada trennya, pada hakikatnya sekarang ini banyak sekali kasasi yang diajukan di Mahkamah Agung ya menyoal masalah fakta juga. Nah ini kan yang kemudian mesti harus diperhatikan juga ya, bahwa kita kalau memang mau mengatakan benar bahwa ini adalah judek yuris misalnya, berarti memang nggak mengolah fakta, tapi untuk menggali kebenaran materialnya ketika itu diperlukan ya itu jadi bagian kewenangan hakim untuk mempertimbangkan hal tadi. Apalagi kalau melihat dalam kasus ini ya ada pernyataan dari yang bersangkutan bahwa kalau saya tidak salah ya mengutipnya, ada diintimidasi, ada dilakukan katakanlah kekerasan dalam hal memberikan keterangan ya, pada saat posisi dia diperiksa sebagai tersangka. Dan ini menurut saya jadi hal yang krusial untuk dapat dibuktikan secara terang benderang dalam perkara ini apakah benar itu memang ada atau tidak. Nah, karena ini jadi bagian jalinan dalam konstruksi kemudian ketika kasus ini dimajukan ke dalam proses persidangan. Karena mungkin kita bisa membypass proses tersebut karena bagaimanapun ini jadi satu jalinan dalam membaca sistem peradilan pidana yang dijalankan dalam proses penegakan hukum kasus ini begitu. Baik, ini tentunya berarti masih akan menjadi pertimbangan ataupun diskresi dari hakim. Apakah nanti novum ataupun juga keterangan dari saksi akan dihadirkan secara langsung, secara lisan begitu ya. Mas Heri, kami juga mau minta pendapat Mas Heri tadi kan bahwa Saka Tatal mengungkapkan, tadi kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa sebenarnya tujuan dari pengajuan PK ini adalah untuk memulihkan, merehabilitasi nama baik Saka. Karena sebenarnya status Saka pun per kemarin ini juga sudah bebas murni. Tanggapan dari Mas Heri seperti apa? Ya, ini yang menarik adalah dalam PK ini umumnya orang yang mengajukan terpidana itu kan biasanya masih di dalam katakanlah proses penahanan atau menjalani masa hukuman yang kita sebut mungkin sebagai narapidana begitu ya. Nah ini adalah Saka Tatal sudah bebas, tapi dia tetap kekeh mengajukan PK. Dalam konteks kalau saya lihat adalah upaya rehabilitatif terhadap nama baiknya. Yang bersangkutan merasa bahwa dia tidak pernah melakukan tindak pidana, tapi kemudian harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Sampai pada detik ini mungkin itu juga berhubungan langsung dengan kehidupannya pasca dari putusan tersebut. Yang kita tahu kan, mohon maaf ini tanpa mendiskreditkan siapapun, tapi orang yang pernah bersoal dengan hukum itu ketika dia keluar biasanya dunianya sudah nggak sama lagi sebelum dia menjalani katakanlah kehidupan sebelum dia dipidana kan, karena biasanya agak sulit misalnya untuk mendapatkan hal yang simpel lah, pekerjaan yang layak. Baik, karena biasanya ada salah satu syarat untuk misalnya PNS saja, surat keterangan catatan kepolisian. Dulu kita kenal dengan surat keterangan kelakuan baik, dan ini sudah dikoreksi salah menjadi surat keterangan catatan kepolisian. Dan ini menjadi salah satu syarat yang sangat sulit untuk didapatkan seperti orang yang menghadapi dalam perkara Saka Tatal ini. Nah, maka mungkin dengan dasar itu menimbang hal-hal yang lain tadi, dia mengajukan PK tadi agar untuk bisa merehabilitasi nama baiknya. Baik, jadi bisa dikatakan walaupun mungkin tidak begitu lazim atau tidak begitu umum ya orang mengajukan PK setelah bebas murni, tapi ini cukup krusial, penting untuk keberlangsungan minimal bagi kepentingan hukumnya sendiri, gitu kan? Baik, nah nanti kalau misalnya katakanlah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK dari Saka Tatal, bagaimana pengaruhnya untuk status hukum dari Saka? Namun kita jawab sesaat lagi. Mas Heri, kita akan lihat situasi terkini di Cirebon. Sudah ada Ervan yang akan mengabarkan Saka Tatal akan bergerak untuk menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon. Ervan. Akan ada 3 hakim yang akan memandu. Akan bertolak ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Selain itu juga Saka Tatal juga didampingi oleh kakaknya, 2 kakaknya beserta temannya. Saat ini saya juga
Saat ini saya akan menuju ke pengadilan bersama kakaknya, di mana saat ini sedang bersiap-siap menuju ke pengadilan Kota Cirebon. Baik, Boni. Baik, Ervan, siapa saja Silakan, pihak kuasa hukum dan juga Silakan, keluarga Masyarakat. yang akan mendampingi ke Pengadilan Negeri Cirebon? Baik, untuk yang mendampingi Saka Tatal saat ini, yakni kuasa hukum dari Saka Tatal sendiri, yakni tim dari Farah Tabas serta Ibu Titin. Selain itu juga, selain dari tim kuasa hukum, Saka Tatal juga didampingi oleh para teman-temannya yang sejak tadi malam hingga pagi tadi menunggu di kediaman Saka Tatal. Saat ini dilihat di layar kaca Anda, saat ini saya bersama kedua kakak Saka Tatal yang ikut juga mendampingi Saka Tatal untuk menghadapi sidang pertama yang akan digelar pada pukul 10 nanti. Baik, Boni.